Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nindi Ariska, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Dewi Husnul Khotimah selaku guru kelas 4 di SD Negeri 3 Pakedongan. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Didi, Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Bagaimana dengan kabar Bu Didi? Alhamdulillah ya Bu Dewi, saya baik juga. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dewi lakukan di kelas. Tujuannya yaitu agar nanti saya dapat mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dewi lakukan untuk mengembangkan kompetensi Bu Dewi terkait pembelajaran di kelas. Bagaimana? Apakah Bu Dewi siap? Siap Bu. Kenapa ya Bu Dewi kita melakukan proses percakapan pra-observasi ini? Ya ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Dewi melakukan observasi agar nanti Bu Dewi itu lebih siap dan percaya diri lagi dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Apakah Bu Dewi berkenan? Tentu saja saya berkenan Bu. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Dewi, kira-kira apa materi yang diajarkan hari ini? Baik Bu, hari ini saya bersama anak-anak akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks prosedur. Kemudian dari materi tadi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai? Hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu mengenai siswa dapat memahami pembelajaran tentang teks prosedur melalui metode bermain peran. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menulis teks prosedur, peserta didik dapat menulis kalimat yang baik sesuai kaidah bahasa Indonesia tentunya. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai ya. Kemudian dari dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Dewi gali lebih jauh dari pembelajaran yang Bu Dewi laksanakan? Tentu saja Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya, baik dari segi saya mengajar, metode saya yang saya gunakan, juga media yang saya gunakan Bu. Baik, berarti nanti kan ada media pembelajaran yang akan Bu Dewi gunakan. Mungkin bisa diceritakan media apa saja yang akan Bu Dewi gunakan nanti? Ya, tentu saja Bu, nanti dalam kegiatan belajar saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama yaitu ada buku teks, kemudian ada LCD, kemudian juga ada buku tabungan, uang tunai, dan juga komputer Bu. Nah, baik. Mungkin ada strategi yang akan mendukung keberhasilan Bu Dewi dalam pembelajaran? Ya, strategi hari ini yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan media bermain peran, di mana dengan menggunakan media bermain peran saya berharap akan meningkatkan antusias belajar anak begitu. Mungkin nanti apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah Bu Dewi laksanakan di kelas? Ya, biasanya ketika saya selesai dalam satu materi untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman anak terhadap materi yang saya sampaikan pada hari tersebut, saya yang pertama melakukan tanya jawab untuk mengetahui seberapa berhasil saya menyampaikan sebuah materi terhadap anak. Kemudian yang kedua biasanya saya menggunakan metode LKPD. Ini menarik sekali ya Bu Dewi, apa yang Bu Dewi sampaikan tadi. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan observasi, saya akan melihat secara langsung pembelajaran Bu Dewi di kelas. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Dewi dapatkan? Ya, dari hasil percakapan kita hari ini, tentunya saya menjadi tahu Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran bersama anak, saya harus menyiapkan beberapa hal yang harus saya siapkan untuk pembelajaran hari ini, baik dari media dan juga metode yang harus saya siapkan untuk belajar pada hari ini Bu. Jadi saya akhiri percakapan pra-observasi hari ini. Semoga proses observasi nanti berjalan dengan lancar dan nanti kita akan berbincang kembali pada saat proses percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Nindi.
Demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bu Dewi Husnul Khotimah selaku guru kelas 4 SD Negeri 3 Pagedongan. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam observasi dan pasca observasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya semua hari ini, sehat? Sehat. Apakah semuanya tadi mandi? Mandi. Apakah semuanya tadi sarapan? Sehat. Siapa yang belum sarapan? Aku. Besok lagi semuanya pagi-pagi harus sarapan terlebih Dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa bersama-sama untuk dipimpin oleh ketua kelas. Dekat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, semuanya sudah berdoa. Ini guru akan mengajarkan kalian. Ya. Aisyah, Ayah, Ayah, Devi, Dinda, Elsa, Vicky, Bibi, Laila, Laura, Indah, Hanafi, Najwa, Tiara, Revanda, Lisa, Ulgi, Yuda. Oke, baik. Hari ini nanti kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur ya. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai menabung di mana? Ya. Ada 3 cara menabung, yaitu menabung di celengan, Di sekolah. di sekolah. Dari 3 cara menabung itu semuanya menggunakan prosedur, terutama ketika kita menabung di bank. Ada langkah-langkah yang harus kita patuhi ketika kita menabung di bank. Kira-kira hari ini sudah siap belajar apa belum? Sudah. Untuk menambah semangat dan konsentrasi kita, mari kita bermain ketuk terlebih dahulu ya. Semuanya siap? Siap. Ketuk 2, Oke. ketuk 3, Semangat. ketuk 4, Konsentrasi. ketuk 5, Tidak belajar. ketuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru buat cara aku yang mendengarkan. Siap. Semuanya sudah semangat, sudah konsentrasi untuk memulai pembelajaran hari ini. Tadi kamu kan sudah tahu tuh apa namanya ciri-ciri teks prosedur, isi dari teks prosedur. Sekarang tugas saya nanti berkelompok dengan temannya ya, yaitu membuat apa? Teks prosedur apa? Prosedur menabung di bank. Supaya kamu lebih paham bagaimana prosedur menabung di bank, Bu Guru akan tunjukkan video bagaimana cara atau langkah-langkah menabung di bank. Oke? Baik, setelah kalian melihat video tadi, kalian tahu ya bagaimana langkah-langkah atau prosedur menabung di bank. Nah, nanti tugas kalian setelah ini yang pertama, kalian akan bermain peran ya. Bermain peran bagaimana prosedur di bank. Nanti ada yang jadi security, ada yang jadi penjaga customer service, ada yang di teller, dan ada yang menjadi nasabahnya.
yang artinya setiap kelompok apa ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, siap? Oke, kalau begitu kita siap-siap dulu untuk membuat apa? Rancangan bermain peran. Oke. Assalamualaikum. Silakan masuk. Kalian semua. Kalian hari ini pagi habis belajar mengenai apa? Coba. Kalian sudah belajar mengenai prosedur menabung. Kalian tadi juga sudah apa? Menabung. Ada yang jadi customer service, ada yang jadi teller, ya. Kemudian selain itu kalian tadi belajar membuat teks apa? Teks prosedur. Ada berapa teks prosedur? Isinya ada berapa biasanya? 3. Apa saja yang pertama? Ada tujuan dari prosedur. Yang kedua isinya apa? Persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Betul. Yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian ciri-ciri dari teks prosedur apa saja? Menggunakan kata kerja aktif pada menggunakan kalimat perintah apa lagi? Berisi langkah-langkah yang urut. Iya, Pak. Sekali. Berarti hari ini kalian sudah belajar mengenai teks prosedur. Ya, ciri-ciri dari teks prosedur juga kalian belajar dari isi teks prosedur. Kalian juga sudah belajar mengenai prosedur menabung juga. Ya, kemudian untuk esok hari kalian akan belajar mengenai menulis prosedur atau teks prosedur. Oke, berarti besok yang digunakan adalah apa? Alat tulis. Terus buku. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Sebelumnya silakan kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh kelas. Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nindi Ariska, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Nindi.
Tadi Bu Dewi sudah melakukan tahap observasi ya. Sekarang kita akan melakukan tahap pasca observasi. Tadi sudah sungguh sangat luar biasa yang sudah Bu Dewi praktekkan di kelas. Namun tentunya ada evaluasi untuk perbaikan pembelajaran kita bersama ya Bu Dewi. Terus sekali Bu Nini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Bu Dewi berkenan? Siap. Yang pertama, pertanyaan saya ya, tadi kan Bu Dewi sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas dan diobservasi tentunya oleh saya. Nah, kira-kira apa perasaan Bu Dewi? Ya, saya grogi ya Bu, karena biasanya saya belajar hanya dengan anak-anak. Hari ini saya ditemani oleh Ibu, tentunya saya sangat grogi, tapi namun demikian saya tetap bersyukur dan berterima kasih. Baik, tadi kan saya sudah melakukan observasi pembelajaran yang Bu Dewi lakukan di kelas. Tadi saya melihat Bu Dewi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh diceritakan, tadi sedikit gambaran pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan di kelas itu seperti apa? Ya, baik Bu. Pembelajaran yang saya lakukan seperti halnya pembelajaran seperti pada umumnya yang saya lakukan pertama kali yaitu pembukaan, di mana pada pembukaan saya yang pertama kali lakukan yaitu memberikan salam, kemudian saya menanyakan kabar anak, kemudian saya mengabsen kehadiran anak, lalu tentunya sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini saya berdoa bersama anak-anak. Setelah berdoa, saya melakukan kegiatan apersepsi, di mana di kegiatan apersepsi itu yang pertama saya mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi pembelajaran hari ini. Kemudian saya tidak lupa juga menginformasikan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Pada kegiatan apersepsi ini juga saya melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat anak dan juga untuk menambah konsentrasi anak begitu. Kemudian selanjutnya pada kegiatan inti yang saya lakukan pertama yaitu saya menggunakan metode ceramah, di mana saya hari ini belajar mengenai teks prosedur, yaitu bagaimana caranya atau prosedur menabung di bank begitu. Jadi saya pada metode yang pertama saya menjelaskan apa itu teks prosedur, kemudian isi dari teks prosedur dan juga ciri-ciri dari teks prosedur. Setelah saya menjelaskan untuk menguatkan materi pada hari ini, saya beralih ke metode selanjutnya yaitu menggunakan video, di mana saya memaparkan video cara atau langkah-langkah menabung di bank. Saya lakukan untuk menguatkan materi tersebut, saya memaparkan video, yaitu video mengenai cara menabung di bank. Nah, setelah itu, untuk kembali menguatkan materi hari ini, saya bersama anak-anak melakukan bermain peran, di mana anak-anak bermain peran secara langsung bagaimana langkah-langkah menabung di bank. Dengan begitu, yang saya harapkan anak-anak bisa memahami cara atau langkah-langkah menabung di bank, kemudian untuk mereka bisa mengaplikasikan di membuat teks prosedur tersebut. Ya, untuk yang terakhir saya pada kegiatan penutup tentunya yang saya lakukan pertama adalah refleksi bersama anak-anak. Saya melakukan tanya jawab mengenai materi pada hari ini. Setelah itu saya bersama anak-anak juga kembali mengingat materi dari awal sampai akhir apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Setelah itu, sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, saya juga menginformasikan kegiatan untuk esok hari. Setelah itu, saya menutup dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik Bu Dewi, tadi kan dari keseluruhan yang Bu Dewi jelaskan, menurut Bu Dewi, apa hal yang paling menarik dari kegiatan tadi yang sudah Bu Dewi lakukan? Oke, baik. Kalau menurut saya, hal yang menarik bagi saya pada pembelajaran hari ini yaitu bermain peran, Bu. Karena dengan bermain peran, saya melihat langsung bagaimana antusias anak dalam belajar pada hari ini. Di samping itu, saya juga melihat sepertinya anak-anak itu lebih mudah menangkap materi pada hari ini dengan bermain peran.
Tadi juga metode bermain peran ya Bu. Kemudian Bu Dewi juga menceritakan menggunakan media. Kalau boleh diceritakan sedikit saja Bu, media apa yang digunakan Bu Dewi? Misalnya media agar lebih menarik siswa seperti itu. Baik Bu, dalam pembelajaran hari ini memang ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama ketika saya menggunakan metode ceramah pun saya menggunakan media, yaitu menggunakan buku teks. Kemudian ketika saya memperdalam materi, saya menggunakan media video, tentunya saya menggunakan LCD. Kemudian ketika bermain peran, saya menggunakan media ada uang tunai, kemudian ada buku tabungan atau buku rekening. Kemudian juga saya menggunakan laptop sebagai medianya, Bu. Sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan Bu Dewi. Tapi berdasarkan tadi yang saya catat itu ada beberapa hal sepertinya yang masih mengganjal atau kurang menurut Bu Dewi, mungkin bisa Bu Dewi ceritakan. Iya, tentu saja Bu, dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada hal-hal yang menurut saya perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki, yaitu terutama pada ini Bu, saya itu belum mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar anakku. Kemudian yang kedua, saya juga sepertinya belum bisa memanage waktu Bu ketika bermain peran. Anak-anak itu terlihat bosan Bu karena waktu yang saya gunakan ketika bermain peran itu terlalu panjang, sehingga anak-anak sudah mulai bosan dan sulit dikondisikan begitu. Jadi intinya itu Bu Dewi di sini itu belum mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian kurang memanage waktu. Mungkin memang kalau mengelompokkan siswa itu sebelum pembelajaran dimulai, kita sebagai guru memang harus bisa mengelompokkan siswa kita sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian kalau untuk masalah memanage waktu, mungkin kita harus menyampaikan jelas di awal pembelajaran Bu Dewi. Baik Bu. Kira-kira tadi kan setelah Bu Dewi memahami kekurangan, mungkin ada strategi apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sekarang? Iya, mungkin saya akan lebih mempersiapkan kebutuhan belajar siswa seperti media atau metode yang lebih bervariasi begitu. Mungkin ada sedikit rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan Bu Dewi? Ya, tentu saja Bu. Rencananya saya ingin melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi karena kita harus memperhatikan gaya belajar anak seperti misalnya visual, auditory, dan kinestetiknya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Dewi percakapan kita hari ini. Kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian sudah melakukan proses observasi, dan yang terakhir ini percakapan pasca observasi ya. Bu Dewi ini sudah sangat konsen mendalami pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya seperti apa, terkait dengan adanya kekurangan yang sudah ada. Mungkin Bu Dewi sudah ada gambaran terkait perbaikannya ya ke depan, terutama dalam masalah memetakan kebutuhan belajar siswa ya. Mudah-mudahan kelemahan yang Bu Dewi temukan tadi dapat diperbaiki dan saya menanti untuk kelanjutannya Bu Dewi. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi percakapan kita hari ini. Terima kasih. Demikian pelaksanaan praobservasi, observasi, dan pasca observasi yang telah saya laksanakan. Semoga proses pelaksanaan coaching supervisi akademik akan membawa perubahan bagi kami guru SD Negeri 3 Pagedongan dan SD Negeri 3 Pagedongan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.